Selamat malam semua teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik yang join di Zoom ini ataupun yang nonton dari Facebook, khususnya para Sobat Home, yang nonton dari YouTube, maksudnya bukan dari Facebook, mohon maaf. Dan ya, hari ini kita akan benar mencoba mendengarkan apa sih menjadi isi hatinya Tuhan pada malam ini, gitu, yang akan disampaikan oleh Pastor Priyan Budi Adi, seseorang yang dari Solo gitu kan, pendekar Solo juga yang diutus ke Jakarta untuk melakukan perintisan dan luar biasa. Saya juga sangat terberkati dalam pelayanannya beliau di Jakarta ini dan ya alhasil puji Tuhan jadi teman baik di saudara dan teman-teman kita akan menangkap bersama-sama karena saya percaya bahwa saat kita berbicara tentang yang namanya Rohasyana pergantian tahun itu nggak cuma message di satu orang atau di satu kelompok saja, tapi itu kita harus bisa merangkaikan secara global gitu kan. Apalagi banyak tragedi yang terjadi begitu. Dan seperti kata Pak Timi kemarin bahwa kita harus menyiapkan hati untuk prepare masuk ke dalam masa yang baru ini, musim yang baru ini. Jadi kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oke, sebelumnya Komek akan mau bermasmur apa no? Aduh, aku ya. Enggak ya? Oke, Nggak ya lah udah. dulu, jangan dulu deh hari ini. Oke, Ya, mohon siap, maaf hari ini, jangan dulu. siap. Oke, ya teman-teman kita akan hari ini kita akan worship bersama tanpa musik. Biasanya ada Komik atau Kajim, hari ini kita tanpa musik sama sekali. Oke, kita akan nyanyi lagu Ku Datang ya Bapak teman-teman. Biar itu jadi suatu ungkapan hati kita, kerinduan kita untuk selalu datang pada Bapak. Ya, teman-teman kita mau datang hadirat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, kita dikatakan sekali lagi, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Kita katakan taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kiara labashe, ajar kami Bapa berharap padamu. Ajar kami Tuhan untuk berharap padamu. Kiara laba shiriri, shiara laba yara kane yara, shiriri yara laba yara,
Kiarala yarala bashi, Shiriarala, Kiarala bashi. Ajar kami Bapa untuk menjadi pribadi yang taat dan setia. Ajar kami Tuhan, Kiara kane yaraba, Shiride yara. Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Kiara ya Rashe, apapun yang terjadi, Kaulah tetap Tuhan dan sumber kehidupan kami. Yes, Bapak, ajar kami Tuhan untuk terus berharap padamu Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat bergantung padamu Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam hari-hari yang kritikal ini Tuhan, untuk kami bisa dengar-dengaran dengan Roh Kudus Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa taat dan setia sampai akhirnya nanti Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk bergantung pada Engkau, bukan bergantung sama manusia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan kami akan coba mendengarkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan pada kami Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan. Khususnya untuk permulaan yang baru nanti di musim yang baru nanti pada tahun 5782 Tuhan, yang akan disampaikan oleh Mas Priam Bodo Tuhan. Urapi lidah bibir beliau lebih lagi Tuhan, sertai beliau lebih lagi Tuhan, sehingga isi hati-Mu Tuhan bisa sangat menguatkan kami Tuhan, sehingga isi hati-Mu Tuhan dapat membuat kami fokus Tuhan dengan panggilan dan destiny kami lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Nih teman-teman, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, padahal Mas Pri ini sangat sibuk sekali, plus apalagi beliau kemarin belum lama habis operasi juga gitu kan, tapi luar biasa mau meluangkan waktunya untuk sharing tentang isi hatinya Tuhan nih. Ini benar Mas, saya mau ke home, thank you so much nih sudah mau sharingin apa yang Mas Pri sampaikan gitu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan dengarkan apa yang pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Pri. Oke. Mas, ini jadi nanti akan ada translation interpretation ke bahasa Inggris ya, Mas? Oh, oke. Siap. Kenapa, brother? Buat di luar? YouTube soalnya. Di YouTubeku nanti ada berapa teman dari internasional yang dengerin. Oh, oke. Ya, udah mulai ya, bro? Langsung ya, silakan. Ya, shalom teman-teman semua keluarga yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jadi, siap. Siapa yang ayo. Langsung ya. Ya, puji nama Tuhan karena kita boleh ada di hari-hari yang seperti ini. Praise the Lord that we can be here in this moment, in these days. Hari-hari yang begitu menggairahkan dan hari-hari yang begitu mendebarkan. This is koneksi ya, atau tempat saya. Oh my goodness. Komik, kayaknya sinyalnya Komik lagi jelek nih kok. Ya, signal saya. Astaga. Tunggu sebentar. Ya, oke. Sorry. Ya, Oke. Exciting and thrilling days. Ya, karena kita hidup di zaman yang mungkin para nabi dan para rasul nanti-nantikan. Because we are living in the era that is being waited by the prophets and the apostles. Karena ini adalah hari-hari di mana nubuatan demi nubuatan di masa lalu itu sedang digenapi. Because these days are the days where the prophesy from the past one by one is being fulfilled. Karena tidak ada waktu yang seperti ini di mana bangsa-bangsa dengan cara yang ajaib bisa bersatu di dalam doa dan saling mengasihi di dalam hatinya.
Because there is none time like this where nations can unite together and showing love to each other, praying together as well. Karena saya melihat dengan mata kepala saya justru di saat COVID 2 tahun ini, bangsa-bangsa dengan cara ajaib berdoa bersama-sama walaupun secara online. And what I see is during these 2 years, the reason 2 years that even though there are COVID and through COVID-19, I can see that nations can gather and love each and pray for each other, even though through social media or through digital platform like this. Saya melihat bagaimana hati demi hati seperti dijahit sehingga menjadi satu. I see that each heart is being mended and united into one. Ketika kemarin malam kita ada gathering dengan keluarga suku-suku di Indonesia, di Asia Tenggara maupun secara global. So last night when we have a gathering between tribes in Indonesia, within Asia and in global as well. Saya kaget ketika ada keluarga Israel yang diwakili oleh Papa Asher Intrater dari Revive Israel juga datang, keluarga Israel. I'm quite surprised that because there is a Israelite family that being represented by diwakilkan oleh siapa? Papa Asher Intrater dari Revive Israel. Ya, Papa Asher Intrater from Revive Israel. Mereka datang bersatu dengan keluarga dari suku-suku dari bangsa-bangsa. They came and gather with family from the tribes and nations. Saya begitu berdebar-debar karena berarti secara spirit Tuhan memang sudah membuka sampai ke Timur Tengah. I'm giddy up because spiritually God has already opened the door through the Middle East. Saya begitu terheran-heran dengan karya Tuhan, bagaimana Tuhan mempersiapkan keluarga demi keluarga di bangsa-bangsa. I wonder with amazement how God has prepared a family within nations. Bagaimana keluarga-keluarga ini bisa saling mengasihi dan seperti sudah sangat dekat walaupun tidak pernah bertemu secara fisik. And I can see that this family is very close and love each other, even though they are not close and they are not even close relatives. Tapi saya melihat bagaimana ketika keluarga Israel datang, berarti memang Tuhan sudah mempersiapkan jalan untuk dia kembali. So and when I see the presence of the family of Israel, then I realize that God has already hinted that He will come back. Itu kenapa berbarengan dengan hari ini, bagaimana kita masuk di bulan Elul dan sebelum masuk ke Rosh Hashanah ya, Brother Heavy. Yeah. So and today we are entering the month of Elul, and before Rosh Hashanah. Kemarin Pak Timothy banyak berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Yesterday, Pastor Timothy talks a lot about how we have to prepare ourselves. Saya percaya ketika kita hari ini ada di Zoom meeting ini, Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. And I believe that when we are in the Zoom meeting, God is preparing our heart. Dan ketika sebelum kemarin saya tahu gathering Israel itu datang, Tuhan sudah berbicara kepada saya tentang
Yohanes 10 nanti kita akan belajar. And before I know that the Israel family will appear in a gathering, God has remind me, or God has showed me before in John 10, and we will learn about it. Terang saya sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang bulan-bulan dan tahun-tahun secara Ibrani. I have no a lot of understanding with about months and years in Hebrew calendar. Sebenarnya Happy dan juga Brother Michael lebih ngerti daripada saya. Perhaps Brother Happy and Brother Michael knows better than I am. Tapi saya kaget ketika 2 hari yang lalu malam saya tidur, Tuhan cuma ngomong tentang ini nanti yang kita akan belajar di Yohanes 10, dan ternyata itu berkaitan dengan bulan Elul dan akan masuk ke Rosh Hashanah. But I'm really surprised when I 2 days ago when I sleep and God showed me through dreams about things that we are going to study and we are going to learn in John 10 about the month of Elul, and also when embracing Rosh Hashanah. Mari kita buka dulu sebentar di Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai 13 dan 27 sampai 30. Let us open John 10 verse 11 till 13 and verse 27 until 30. 27 sampai 30 ya? Yang terakhir ya, Pastor ya? Iya. Tunggu sebentar saya cek. Tunggu. Yeah. Please wait a moment. Tunggu Yohanes 10. Oke. Ayat 11. Saya akan bacakan dulu, nanti baru Brother Mike akan menerjemahkan di dalam bahasa Inggris. Yes. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Okay, so John 10 verse 11 until 13 first. Okay, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, since he isn't a shepherd and the sheep on his own, sees the wolf coming, abandons the sheep and runs away. Then the wolf drags them off and scatters them. The hired worker behaves like this because that's all he is, a hired worker. So it doesn't matter to him what happens to the sheep. Ayat 27 ya? Ya, 27 sampai 30. Okay. My sheep listen to my voice. I recognize them. They followed me. And I give them eternal life. They will absolutely never be destroyed. And no one will snatch them from my hands. My Father, who gave them to me, is greater than all. And no one can snatch them before the Father's hands. I and the Father are one. Ayat sampai 30 ya, Pastor? Iya, puji Tuhan. Oke, puji. Praise the Lord. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, keluarga home yang dikasihi Tuhan, saya kaget ketika saya malam itu Tuhan cuma berbicara bagaimana bangsa-bangsa ada di dalam tangannya Tuhan. Brothers and sisters, I was quite shocked and quite surprised when God told me last night how the nations and the tribe is with being in the hands of the Lord.
bagaimana kita semua ada di tangannya Bapak kita. On how all of us are in the hands of the Lord. Dimulai di mana Tuhan mendeklarasikan bahwa Dia adalah gembala yang baik dan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Beginning when God declares that He is a good shepherd and He lays down His life for His sheep. Saya kaget ternyata bulan ini adalah bulan di mana Sang Raja itu turun ke ladang. I'm quite surprised because this month, the month of Elul, is the month where the king goes down or sat down to the field. Ini berbicara banyak seperti gembala yang selalu dekat kepada domba-dombanya. This talks a lot like shepherd who is always close with his sheep. Kita ingat bagaimana Daud sebelum dia menjadi raja dan sebelum dia mengalahkan Goliat, Daud adalah seorang gembala. Okay, we know that David before he became the king, and before he slays down the Goliath, he was a shepherd. Yesus selalu dikatakan bahwa dia adalah anak Daud. Yeshua is always being mentioned as the sons of David. Dan saya percaya ini adalah penggambaran di mana Bapak kita dan Raja kita itu mau dekat kepada kita. And I believe this is a picture, this is an image or hint that God, our King, our Creator, wants to get close with us. Sebenarnya ketika di 3 minggu ini ada 2 pesan besar yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Actually, within these recent 3 weeks, there are 2 big message important message that God already told me. Ketika saya sakit dan setelah operasi dan setelah saya keluar dari rumah sakit ketika pemulihan. After my operation, and after I being released from the hospital and during my restoration. Bagaimana Tuhan membukakan mata saya tentang hukum kasih, di mana hukum kasih adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Where God opened my eyes about the law of love, and because in the law of love is to love each other, to care about each other. Bagaimana seharusnya ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. How exactly we have to love God, and we also have to love other human being. Tentu sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita butuh kasih Tuhan di dalam hidup kita. Of course, before we are able to love our fellow human being, we need to have the love of God to love us. Itu kenapa kalau nanti ada kesempatan lain saya akan menceritakan tentang ini, karena Tuhan meredefinisi tentang apa itu pelayanan dan apa itu keluarga. I would like to share about this in other time, as God really redefine ministry and redefine about families. Karena itu sungguh-sungguh sangat mengubahkan hidup saya, cara melihat saya dan cara hidup saya. Because this really change transform the way I see myself and the way I live my life. Tapi untuk malam hari ini saya akan cuma berfokus di mana bagaimana Bapak itu memegang hidup kita. But tonight I just want to focus about how Abba Father hold our life. Dan Tuhan memegang bangsa-bangsa di tangannya. And God hold nation in His palm, in His hands. Ketika Tuhan tadi berbicara bahwa Dia adalah gembala yang baik, maka Dia rela memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. As God has declared in the Bible that He is a good shepherd, and He dare to lay down His life for His sheep. Karena saya percaya di bulan Elul ini Sang Raja yang dekat kepada umatnya.
kepada dombanya. Because in this month, the king is really close with his people. Bagaimana Tuhan mendengar setiap doa kita dan jeritan hati kita yang paling dalam. Where God listen to our prayer, even the prayer that came from the bottom of our heart. Mari kita fokus kepada ayat yang ke-29. Let us focus in the verse 29. Tolong Brother Mike bisa bacakan ayat yang ke-29. Okay, I will read it again. My Father who gave them to me is greater than all, and no one can snatch them before the Father's hand. Ada 3 hal yang begitu kuat di dalam satu ayat ini. There are 3 important things and 3 strong things within this verse. Yang pertama adalah Bapa memberikan. The first one is Father gives. Yang kedua adalah Bapa kita lebih besar dari apapun. And the second one is our Father is greater than all. Dan yang ketiga, tidak ada yang dapat merebut dari tangan Bapa. And the third one, nothing can snatch them away from our Father. Kita ingat bagaimana kalau kita ngomong poin yang pertama, Tuhan kita, Bapa kita lebih besar dari yang lain. Tentu kita ingat kisah di mana tabut Allah bertemu dengan Dagon. Okay. When we mention about how God is greater than all, we remember that how the tabernacle, the tent of the covenant met the Dagon. Bukan tent of covenant kok, tabernacle, betul tabernacle kok. Apa sih Tabut perjanjian, tabernacle. The ark. I'm sorry, the ark of covenant, right? The ark of covenant. Ya, bisa pakai the ark of covenant juga. Yeah, the ark of sorry. My apology. The ark of covenant met Dagon. Yes. Kita bisa baca, tolong Brother Happy bisa bacakan di 1 Samuel 5 ayat 1 sampai ke 4. Sebentar, 1 Samuel 5. 1 Samuel 5 ya. Oke, 1 Samuel 5 ayat 1 sampai ke 4. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Okay. The Philistines have captured the ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod. Then the Philistine took the ark of God, brought it to the temple of Dagon, and set it next to Dagon. But early in the morning, when the people of Ashdod got up, there was Dagon fallen down with his face to the ground before the ark of Adonai. They took Dagon and set him in his place again. But early the following morning, when they got up, Dagon was again fallen down with his face to the ground before the ark of Adonai. This time the head of Dagon and both hands lay there, severed on the threshold. All that was left of Dagon was his torso. Ya, kita melihat bagaimana sebenarnya tabut Allah ini pada waktu itu tidak ada di tempatnya yang seharusnya. We can see in the passage. At the time, the ark of God were not in the usual place. Seakan-akan sebenarnya waktu itu tabut Allah yang melambangkan Allah itu
head to head dengan Dagon secara away, bukan home. Yeah, away. Yeah, that's it. So, not, and it seems that the Ark of the Covenant, which represent God Himself, is battle head to head with Dagon in the away land, in the away mode, not at the home mode. Tapi kita melihat bagaimana begitu luar biasanya Allah, sehingga ketika Dia tidak ada di rumahnya pun Dia bisa menang. And this is we can see the amazing power of God, even when the Ark of the Covenant not being in the place where the Ark should be, but God is still win. Kita melihat di akhir cerita bagaimana para penyembah Dagon ini sampai akhirnya takut dan mengembalikan tabut itu keluar dari tempat mereka. And even in the end of the story, we will see the worshipper of Dagon become very afraid, become very frightened, and they return the Ark of the Covenant to where it belongs to, from the temple of Dagon. Ini membuktikan begitu perkasanya Allah kita, Bapa kita, lebih daripada dewa-dewa. This proves that how great our God is, how great our Father is, compared to all the idols. Juga ketika kita berbicara tentang kebesaran Allah, tentu kita akan diingatkan bagaimana Elia melawan 450 nabi Baal. And when we are thinking about the greatness of God, we must remember the prophet Eliyahu or prophet Elijah, when he battled for 450 400 ya? 450 nabi Baal. Okay, 450 prophets of Baal. Itu membuktikan bagaimana Elia yang super minoritas melawan mayoritas. And this is proof that Elijah or Eliyahu is very minority, super minority, and he faced the super majority. Iya, karena Elia benar-benar seorang diri ketika berhadapan dengan Nabi Baal itu, dengan 450 orang penyembah Nabi Baal. Because Eliyahu was alone when facing all the 450 worshipper of Baal and the prophet of Baal. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya Elia tidak sendiri, tapi Tuhan masih meninggalkan orang-orang yang tidak menyembah Baal. Tapi ketika kejadian ini, Elia memang seorang diri dan diperhadapkan dengan 450 nabi Baal. Yes, of course we know that Eliyahu is not alone, but in this event, in this moment, Eliyahu himself stands alone against all the worshipper of Baal. Dan kita tahu di akhir kisahnya bagaimana Elia dengan Allahnya yang hidup memporak-porandakan mayoritas. And we know in the end of the story, Eliyahu with his living Elohim, living God, scatter down the majorities. Bagaimana Allah Bapa kita berkuasa dimanapun dan berapapun yang mau berdiri dengannya. Where Elohim, our Father, is powerful, and greatness to all who stand within Him, no matter how much the person is, how many the people is. Tuhan tetaplah Tuhan dan Dia lebih besar dari apapun dimanapun. God is always be God and He is greatest than everything and wherever it is. Dan bayangkan ketika Tuhan berbicara bahwa Dia adalah Bapa yang ada bersama dengan kita. And think about this and imagine this, and when this God declare Himself as Father who stand in the midst of us. Dan di bulan Elul ini Allah yang besar itu ada di dekat kita. And in this month of Elul,
that great Elohim, that great God, stands in the midst of us, near us. Berarti kita akan ada di kemenangan siapapun musuh kita dan apapun yang menghalangi kita. And therefore we will be in the path of victorious, whoever our enemies is, and whatever the circumstances is. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita berada hari ini dimanapun kita berada, sekeliling kita seperti tidak baik. And most of the time we thought that wherever we are and under what situation we are, and we thought that things is basically are not good. Seperti musuh kita itu lebih besar daripada kekuatan kita. And even it seems that our enemy is far greater than our own power and capability. Seperti seakan-akan kita adalah super minoritas dengan super mayoritas musuh kita. And like we are the super minority pit head and head with the super majority or the enemy. Ingat baik-baik bahwa Bapa yang besar itu ada bersama dengan kita. Remember carefully, pay attention that Father who is greater is within in the midst of us, is near with us. Itu kenapa saya begitu bersemangat, terutama justru memasuki masa-masa COVID 2 tahun ini. This is why I'm still keep on excited, even entering the stage of COVID-19 in these recent 2 recent years. Karena musuh pikir mau menghancurkan semua rencana Allah. Because the enemy thought that they are demolishing all God's plan. Tapi Tuhan membalikkan semuanya dan justru membuat kerajaan Allah berjalan lebih cepat, lebih maju dari sebelumnya. God turned the table, and even He makes the kingdom of God far greater than before. Musuh pikir bisa menghentikan rencana Allah, tapi Tuhan justru membuat itu mempercepat rencananya itu jadi. And the enemy thinks that they will cancel God's plan, but in fact, God's hasten His plans to be revealed, to be fulfilled. Saya begitu excited melihat benar-benar bagaimana bangsa-bangsa saling mendoakan tanpa henti. And I'm so excited to see when nations pray for each other without ceasing. Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan. Singapore, Malaysia, Indonesia, Taiwan. China, Hong Kong, Macau. China, Hong Kong, Macau. Jepang, Vietnam, Myanmar. Japan, Vietnam, Myanmar. Bahkan sampai India, bahkan sampai ke Timur Tengah. Even until India, even until the Middle East. Bisa saling mengasihi dan bisa saling mendoakan, bahkan menangisi bangsa-bangsa seperti itu adalah bangsanya sendiri. And they are able to pray to each other, even they cry to each nation as that nations are theirs, as they cry to their own nations. Kita tahu ketika tangisan itu sudah terjadi. Kita ingat Hana, bagaimana dia menangis dan Tuhan mempersiapkan rahimnya untuk seorang nabi besar Samuel lahir. We know that the month of Nisan is already fulfilled. We know that Hannah. We remember that Hannah, how God prepared her womb when she cried out to the Lord. Itu kenapa saya yakin dengan tangisan bangsa-bangsa ini Tuhan sedang mempersiapkan satu rahim yang begitu besar sampai akhirnya sang raja itu balik ke Yerusalem. And I believe that through all the cry out from the nations, God is prepared a big womb spiritually until the God, the King of Kings, the Lord of Lords is returned back to Jerusalem. Dia melahirkan bangsa-bangsa yang baru. Dia melahirkan suku-suku yang baru. Sampai akhirnya dia melahirkan Israel yang baru. Dan kesudahannya itu tiba. He will get birth
He will give birth to new nations, to new tribes, even the new Israel until the end comes. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan bangsa-bangsa. I believe God is the one who create the nations. Kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa keluarga yang lain. We cannot move alone without the support of each family, other families. Kita bisa buka di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26. We can open in the Acts 17 verse 26. Dr. Yohanes tolong ya. Oke, Kisah Rasul pasal yang 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. From one man he made every nation living in the entire surface of the earth. And he fixed the limits of their territories and the periods when they would flourish. Dalam konteks ini, dalam konteks tadi Yohanes 10 ayat 29, bangsa-bangsa ini sudah diberikan kepada Yesus. In this context, especially in John 10 verse 29, all nations already being given to Yeshua HaMashiach, to Jesus Christ. Kalau dalam konteks pribadi, ketika hidup kita sudah kita berikan sama Tuhan, berarti hidup kita ada di tangan Tuhan. In personal individual context, when we surrender our life to the Lord, so our life is in God's hands. Itu kenapa saya percaya ketika kita ada di tangan Tuhan, Dia yang luar biasa tadi bisa melakukan hal yang mustahil. And that's why I believe when our life is in God's hands, He will do the impossible things. Itu kenapa kita lanjutkan di poin selanjutnya, bagaimana tidak ada yang bisa merebut seorang pun dari tangan Bapa. And now we go to the next point where nothing can snatch away things from the hands of the Father. Seringkali kita pikir ketika kita mengalami hal yang tidak enak berkali-kali, bertubi-tubi dan begitu berat. Most of the time when we thought that when we encounter bad things multiple times again and again and things that is really heavy, kita pikir semuanya akan selesai. We think that everything is going to be go to the end. Sama juga ketika kita melihat, ketika kita berdoa buat keluarga, bangsa atau suku kita. The same thing happen when we pray for our family, nations, and our tribes. Seperti semuanya kacau dan seperti semuanya hampir selesai dengan kekalahan. It seems that everything is out of control and everything will be end with failure, with defeat. Tapi bagaimana Tuhan mengingatkan di Yohanes 10 ayat yang ke-29 bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Bapa. But the Lord has remind us in John 10 verse 29 that nothing can snatch away things or nation from His hands. Saya ingat bagaimana dulu waktu saya kecil saya melihat Kerasakti. So I remember when I was little, I watched Monkey King. Wukong, monkey. Wukong, the monkey, the amazing monkey. Ya, diceritakan bagaimana waktu itu Sun Gokong mau dari tangan Buddha Rulai. It is mentioned how Sun Wukong or Sun Gokong ran away from the hands of Buddha, the hands of Buddha. Ya.
Tapi ketika dia jauh, lari begitu jauh, tangan ini akan terus ada di cerita itu. No matter how far and how fast he runs, the hands of Buddha stays within him. Tentu bisa itu sebagai orang percaya kita tidak percayai, tapi itu seperti menggambarkan tangan Bapa itu begitu besar dan begitu lebar, sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun bangsa-bangsa itu pergi, tangan Bapa seperti mengikuti terus-menerus. Of course, this is the thing that we believer would not believe, right? Would not put in our faith, but we can see that as a image, as an image about how the hands of God is never go away, never fade away, and always be with us wherever we go, no matter how far we walk, and wherever we are. Seperti itu juga tangan Bapak terhadap bangsa-bangsa. Seburuk apapun bangsa-bangsa, seburuk apapun kondisi suku-suku, pulau-pulau, tangan Bapak yang penuh dengan kasih itu selalu ada. And that's the same thing happened how our Father's hands reach the nations, reach the island, reach the tribes. No matter how bad their deeds are, how crooked, how corrupted they are, the hands of God full of love is embracing them and touch them. Saya diingatkan dengan Roma 8 ayat yang ke-35, kemudian 37 sampai 39. I remember about Romans 38 verse 35 and then Romans 38 verse 35 and 39 until 30. Roma berapa? 35, Roma 8 ayat 35, setelah itu 37 sampai 39. Yeah, Roman 8 verse 35 and then continue with 37 until 39. Tolong ya Brother Happy. Okay. Oke, Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. 35, setelah itu 37 sampai 39. Oke, berarti 36-nya skip ya. Oke. Iya. Roma 8 ayat 35, 37 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Okay. Who will separate us from the love of the Messiah, trouble, hardship, persecution, hunger, poverty, danger, war? No. In all these things, we are super conquerors through the one who has loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor other heavenly rulers, neither what exists nor what is coming, neither powers above nor powers below, nor any other created things will be able to separate us from the love of God, which comes to us through the Messiah, Yeshua, our Lord. Ya, ini begitu menguatkan kita bahwa Tuhan terus bekerja bahkan di saat kita seperti akan menyerah. This strengthened us a lot. Again, this is empowered us a lot. It tells us that God is still working with us, even though that when we are nearly give up. Tuhan tetap bekerja di saat bahkan tidak bisa kita pikirkan dan tidak bisa kita lihat. God is still working even through the moment that we couldn't see His work and we couldn't feel His work. Kasih-Nya terus ada bersama dengan kita dan mau memeluk kita untuk melewati banyak hal. His love is be with us and embrace us and hug us to pass everything
every problem, troubles that lies in front of us. Bahkan ketika kita pikir tidak ada orang yang percaya dan mengerti kita. Even when we thought that there is nobody will understand and care about us. Tahun 98 orang berpikir bahwa semua pakar internasional berkata bahwa Indonesia adalah negara yang gagal dan akan hancur. In 1998, even international experts will thought that Indonesia is nearly doomed. Bahkan dicap sebagai negara yang gagal. Even Indonesia is regarded as a failed nation. Negara yang akan hilang. The nation that will disappear. Karena begitu hebatnya hal yang mengguncang bangsa ini. Because a lot of things great things that was shaken this nation. Tapi kita melihat bagaimana tangan Tuhan tetap bisa memegang bangsa kita sampai hari ini. But we can see the hands of God is keep our nations together until this very day. Itu membuktikan bagaimana Tuhan bekerja di luar batas pemikiran kita. And this proves that how God works beyond our thought system. Saya lupa membahas sesuatu di kisah Elia tadi. I forgot to mention something in the story of Elijah or Eliyahu. Ketika Elia mengejek Nabi Baal, 450 Nabi Baal. When Elijah mocked the prophets of Baal, dia berkata bahwa Allahmu mungkin tertidur. He mocked them, saying. Dia berkata bahwa Allah mungkin tertidur, jadi berteriaklah lebih kencang lagi. So even he mocked them and encouraged them to scream louder, to yell louder, to speak louder, because your God might be overslept, and he overslept. Karena Elia tahu bahwa Allah Israel tidak pernah tertidur. Eliyahu knows that the Elohim of Israel is never slumber. Kita buka di Mazmur 121 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Let us read Psalm 121 ayat kedua sampai 4 ya, Pastor. Iya. Verse 2 to 4. Tolong Brother Happy. Mazmur, Psalm 121. Verse 2 and 4. 2 and 4, 2 sampai 4 apa 2 dan 4? 2 sampai 4. Okay. 2 until 4. 121. Wait. Okay. Tolong ya Brother Happy. Okay. Pastor Happy silahkan. Maaf lupa Amir. Oke, Mazmur 21 ayat 2 sampai yang keempat. Yes. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Okay, my help comes from Adonai, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. Your guardian is not asleep. No, the guardian of Israel never slumbers or sleep. Amin. Allah Bapa kita akan terus menyertai kita sampai semua rencana dan kehendaknya terjadi atas hidup kita. Elohim, our Abba, our Father, will always be with us until everything that His plans is being fulfilled unto us. Dia akan terus menjaga kita dengan hati-hati dan penuh dengan kasih. He will take care of us with care and love. Dia berjalan bersama dengan kita. He walks with us. Dia menangis bersama dengan kita. He cries with us. Dia berdiri dengan kita.
He stands with us. Dia tertawa bersama dengan kita. He laughs with us. Dia menyanyi bersama dengan kita. He sings with us. Bahkan dia berdansa bersama dengan kita. Even he dances with us. Itu kenapa kita tidak boleh menyerah sampai kehendak Tuhan jadi atas hidup kita, keluarga kita, bahkan bangsa. Therefore, we should not give up until the will of God, the desire of God will fulfilled and happen into our life, our family, our nation, and our tribes. Kita percaya bahwa dia adalah Allah Alpha dan Omega. And I believe that that our Elohim is the Alpha and Omega. Dia yang memulai semua cerita atas hidup kita dan bangsa kita. And he is the one who began everything in our life and our nation. Maka dia juga yang akan mengakhirinya nanti dengan begitu indah. And he is the one who will end it beautifully. Kita bisa buka ayat yang terakhir di Filipi 1 ayat yang ke-6. Let us open the verse in Philippians 1 ayat berapa, Pastor? 26 6. Ayat 6. Okay, Philippians 1 verse 6. Tolong Brother Happy. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. And I am sure of this, that the one who began a good work among you will keep it growing until it is completed on the day of the Messiah Yeshua. Amin. Amen. Jadi yang perlu kita lakukan hanya mendengar suaranya. And what we have to do is listen to his voice. Terus percaya saja. Keep on believing. Taat mengikuti dia. Obedience to him. Dan terus setia. And be faithful. Ini bulan Elul, saya percaya bahwa Sang Raja ada bersama dengan kita. This is the Elul month that I believe that the King of Kings is within us. Dia dekat dengan kita dan mendengar hati kita. He close to us and he listens to us. Dan jangan lupa di bulan ini juga adalah bulan pertobatan. And also remember that this month is also month of repentance. Kadang-kadang sudah terlalu lama, terlalu jauh kita melangkah bersama dengan Tuhan. And even we didn't realize how far we have walk away, and how far we go far away from the Lord. Kita pelayanan begitu luar biasa, tapi kita meninggalkan hubungan dengan Bapak kita dan Raja kita. We do minister really amazing. I mean, we really fervently, but we neglect our relationship with God. Dan kita terlalu merasa bahwa aku sudah tahu semua dan aku sudah merasakan semua. Even we think that we know everything, and we don't need everything. Terberkati dengan Mama Heidi Baker. And I was blessed by Mama Heidi Baker. Bagaimana dia pelayan di Afrika dengan ribuan gereja yang dia sudah tanam di sana. And how she ministered in Africa with thousands of church that she has planted. 2016 atau 2017 saya hadir di seminarnya ketika ada di Tangerang di Christ Cathedral. 2017 or 2016 or 2017. Yeah, around that year, I attended her seminar in Christ Cathedral. Saya kaget ketika penyembahan dinaikkan, dia nangis begitu kencang. I was surprised when the worship is lifted up. She cried loudly. Saya kaget begitu dia membuka hatinya dan begitu rendah hatinya untuk
untuk terus rindu akan Bapa. So I was surprised when she opened her heart and she is thirsty and desire the Lord. Dia seperti melupakan harga dirinya, dia melupakan semua pelayanan besarnya. It seems that she forgot who she is. She forgot her self-esteem and she forgot everything that she has done to the Lord, her ministries. Dia seperti anak di hadapan bapaknya. She became a child in front of her father. Dia tidak bawa semua reputasinya. She didn't bring all of her reputation. Itu seperti hari-hari pertama ketika dia mengalami Tuhan. It seems that the first day that she experienced the Lord, the first time that experienced the Lord. Kemarin waktu gathering ada satu kisah menarik dari Miri, Malaysia. Okay, yesterday I listened an interesting story from Miri, Malaysia. Keluarga dari Sarawak sharing. Family from Sarawak shared. Ketika mereka menyembah Tuhan, mereka terus menangis. When they worship the Lord, they keep on crying. Dan menarik ketika dari keluarga Sarawak ini menjelaskan bahwa tangisan itu seperti detoksifikasi secara spiritual. And what interesting is that from this testimony from the Sarawak family, a family from Sarawak, that their cry is like a spiritual detoxification or spiritual detox. Ya, karena kadang-kadang mata kita melihat hal yang nggak baik. Because sometimes our eyes sees things that we're not allowed to see. Mereka memperumpamakan seperti terkena debu dan maka air mata itu keluar. And they give they picture it as eyes that hit by the dust. Itu kenapa air mata terus keluar untuk mendetoksifikasi mata. And when their eyes hit by the dust and the tears coming up, and the reason why the tears is coming up, keep on coming, act as the detoxification their eyes. Itu kenapa saya percaya kadang-kadang ketika kita sudah pelayanan banyak, kita lupa menangis di hadapan Tuhan. And that's what I believe. When we have done a lot of ministries to the Lord, we forgot to cry in front of the Lord. Karena kita malu orang melihat kita menangis. Because we were shy or embarrassed when people see we cry. Kadang-kadang kita malu untuk mengakui kita pernah berbuat salah di hadapan Tuhan. And we are shy, we are embarrassed to admit that we have made a wrong thing in front of the Lord. Itu kenapa sebenarnya di pesan saya yang kedua yang Tuhan taruh begitu penting, saya akan berbicara tentang bagaimana mengasihi sesama seperti diri sendiri. And this is what I want to say. This is what what God has given me the second strong message that to love others as to love himself. Karena seringkali kita berbuat salah, kita mengasihi Tuhan tapi menyakiti sesama kita. But a lot of things we make mistakes. We love God but hurt others. Sebagai pemimpin, seringkali saya juga melakukan hal yang sama. As a leader, I have done such things as well. Kita merasa saya mengasihi Tuhan, tapi perkataan saya dan tindakan saya melukai orang-orang di sekitar saya. I thought that I love the Lord, but in fact, my words and my deeds hurts others. Saya ceritakan satu kesaksian sedikit
Setelah itu mungkin kita bisa tutup dalam doa karena pesannya sudah selesai. Allow me to share us, small testimony and short testimony, and after that we can close with prayers because the message is done, is finished. Saya pernah memimpin satu persekutuan anak-anak muda sekitar 40-an orang, 30-40-an orang. Once I had led a community of youth, Christian youth, which is within 30 or 40 young people. Nggak terlalu banyak di kota kecil seperti Solo. Not much in this small city like Solo. Itu kira-kira tahun 2010, 2011. Yeah, it's around 2010 or 2011. Saya punya anak-anak pemuritan yang saya muridkan. I have a discipleship among the young people that I have discipled them. Saya memuridkan begitu keras karena kita selalu diajari untuk bayar harga. I discipled them really hard because we are being taught to pay the price. Memikul salibnya dan mengikut Kristus. To bring the cross and follow Yeshua. Saya begitu keras ketika ada orang yang terlambat datang ibadah, maka saya langsung memarahi dia. I was really harsh to them when someone came late to the church and I scold that person. Karena saya mengajari mereka menghargai Tuhan. Because I teach them to honor the God. Saya pikir itu baik untuk mereka. I thought it was good for them. Sampai suatu ketika ada satu kejadian yang menempel hidup saya. Until one day there are one event or one moment that really hit me hard. Di saat kita persekutuan ada satu anak perempuan yang anak-anak pemuritan yang datang terlambat ibadah. And during the ministry, during the community, there is one young girl came late to the service. Anak ini anak yang saya muridkan. That girl is also including on my discipleship. Maka ketika selesai ibadah saya panggil dia dan saya marahi begitu luar biasa. And after the service is over, I call her and I rebuke her harshly. Dia nangis. Setelah itu di minggu-minggu berikutnya dia pernah datang lagi. She cried, and after that she will never come back in the next meeting, the next week. Bagi saya yang melayani Tuhan dan jiwa-jiwa dengan jiwa penginjil yang begitu tinggi, saya tidak terlalu peduli. Okay, for me who serve the Lord with a really high evangelism spirit, I don't really care about it actually. Karena ada banyak yang harus dilayani. Because for me, lots of people that needs my attention is my serving. Ada banyak hal yang harus dikerjakan untuk Tuhan. A lot of things that I have to do to the Lord. Sampai suatu ketika kira-kira tahun 2016. Until one moment in 2016. Saya bertemu dengan adik dari wanita ini. And I met the brothers or the little adik wanita. Little sister of that woman, that girl. Suatu ketika dia bercanda dan bertanya dengan saya. One day she joking and asked me. Dia bertanya, Mas, kamu tahu tidak kenapa kakak saya waktu itu terlambat datang beribadah? She asked me, brother, did you know why she came late to the service? Karena kejadian itu sudah bertahun-tahun sebelumnya, tentu saya sudah tidak ingat. Yeah, because that event it's a really long time ago, so I forgot about it. I had forgot about it. Saya tanya kepada dia, apa penyebabnya? And then I asked her, what happened? Dan dia berkata,
Kakak saya terlambat datang beribadah karena waktu itu saya ulang tahun. Maksudnya saya Priambodo ulang tahun. Okay, so okay. So, kamu ulang tahun. Yeah. So my sister came late to the service because you, Pastor, you have your birthday. Di hari itu. Yeah, and on that day. Dan kakak saya datang terlambat karena dia membelikan roti ulang tahun untukmu. And she was late because she bought you a cake. Dia harus membeli roti itu cukup jauh dari tempat ibadah. And she needs to buy the cake far away from the place that we were worship. We have our service. Karena dia mau memberikan roti itu kepadamu. Because she wants to give that bread, the cake to you. Pada saat saya mendengar cerita itu, saya seperti ditampar Tuhan. When I heard that story, like I was being struck by the Lord. Saya langsung meminta nomor dari kakaknya dia. So I asked her number. Karena sudah lama sekali saya tidak pernah berhubungan dengan kakaknya. Because I have lost contact with her. Sejak dia tidak datang beribadah. Since she decided to not step into the church again. Saya langsung WA dia dan meminta maaf. And I directly send him WhatsApp message and ask forgiveness. Saya tanya, kakaknya ternyata kembali ke hidupnya yang lama. And I know that her sister came back to her old life. Saya seperti dihancurkan Tuhan hati saya. And my heart is being crushed by the Lord. Itu kenapa saya pikir, seringkali kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan. And that's why when I thought that we already love our God. Tapi kita lupa bahwa Tuhan hadir di sekitar kita lewat orang-orang di sekeliling kita. And we forgot that that God is also the presence in the midst of the people around us. Kalau dalam konteks bangsa, Tuhan sayang semua bangsa. In the context of nations, God loves all nations. Saya dulu tidak suka dengan Malaysia. I used to hate Malaysia so much. Karena bapak saya adalah salah seorang pengikut Soekarno, presiden pertama Indonesia. Because my father is the hardcore follower of Sukarno, the first president of Indonesia. Dan kita tahu bahwa di mana pada saat itu Indonesia di zaman Soekarno itu sedang bermusuhan dengan Malaysia. And we know at that time Indonesia under Sukarno is have bigotry or hatred towards Malaysia. Dan tanpa sadar itu tertanam di hati saya bahwa orang-orang Malaysia adalah orang-orang menyebalkan. And it without my realization, it came. It also corrupted me, corrupted my heart, and I thought that Malaysian people are bad, are annoying. Apalagi saya membaca berita banyak tenaga kerja Indonesia dianiaya di Malaysia. Especially when I read the news about our workers are being mistreated in Malaysia. Itu menambah ketidaksenangan dan kebencian di hati saya tentang Malaysia. It add up hatreds and bigotry towards Malaysia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan keluarga global dari bangsa-bangsa. Until I met one family from global nations. Dan saya bertemu dengan keluarga Malaysia. And I met a family from Malaysia. Tiba-tiba Tuhan berkata bahwa aku mengasihi semua bangsa. And suddenly God tells me that I love all nations. Dan setelah saya bertobat. And that time I repent.
Itu kenapa penting bagi kita sebagai pemimpin rohani, sebagai bapak rohani, kita perlu terus menghancurkan hati kita dan bertobat di hadapan Tuhan. And this is important for us, a leader, a spiritual leader of spiritual father. We need to always crush our heart and repent with the Lord. Bertobat terus menerus sehingga kita dibentuk serupa dengan Kristus. Repent all times until we are being molded according as becoming same with Christ. Jangan keraskan hati kita. Do not harden our heart. Itu kenapa perlu tangisan yang sampai ke tahtanya Tuhan. And that's why it is needed cry to the a lot of cry that reach the throne of God. Kita ingat di Mazmur dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. And in a psalm, it is written that God is near to those who are broken-hearted. Mari kita mau berdoa. And let us pray. Untuk menutup pesan firman Tuhan. To close this wonderful message of God. Saya percaya kita dimanapun kita berada hari ini, kita merasakan Dia hadir bersama dengan kita. We believe that wherever we are today, we will receive the love of God. Sang Raja dan Bapa itu ada di dekat kita. The King and Father, who is our God, is near us. Salah satu pesan yang penting di bulan Elul juga adalah kekasihku adalah milikku dan aku adalah milik kekasihku. Okay. The one important message in this month of Elul is my beloved belongs to me and I belongs to my beloved. Itu kenapa saya percaya Tuhan mengasihi kita dan memegang tangan kita. And therefore I believe that God love us and hold our hands. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa kita. No one and nothing will snatch us away from the hands of our Father. Tidak ada yang bisa merebut bangsa-bangsa dari tangan Bapa kita. There is nothing that will take away nations from the hands of our Father. Mari kita berdoa. Let us pray. Ora bakara lara basakara bakara lara bakan. Ira bakara lara para lara basantara lara bakan. Tuhan, biarkan malam hari ini Tuhan. Lord, let tonight, Lord. Tuhan yang buka mata rohani kami. You open our spiritual eyes. Kau membuka tudung selaput yang menutup pikiran dan hati kami. Take away the cloth that hinder our eyes. Sehingga kami bisa merasakan Engkau dekat dengan kami, Tuhan. Until we can feel your presence within us, Lord, and near us, Lord. Bagaimana Engkau memeluk kami dan selalu membela kami, mengasihi kami. How you embrace us, how you always defend us and love us. Kasih-Mu tidak pernah kalah dengan apapun, Tuhan. Your love is never be beaten, never overcome by anything. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, Tuhan. Your love is endless, God. Engkau merasakan kesakitan kami, penderitaan kami, perjuangan kami. You feel our pain, you feel our struggle. Engkau merasakan semua dan Engkau mau menanggungnya bersama dengan kami. You feel all of them and you want to bear it with us. Tuhan, balut hati kami. God, mend our heart. Kami buka hati kami lebar-lebar. You open our heart wide open, Lord. Seringkali dalam hidup kami menyembunyikan banyak kesalahan dan dosa kami. Most of the time in our life, we hide our trespasses and our sin, oh Lord.
Kami menyembunyikan ketakutan kami, kekhawatiran kami. We hide our fear and our worries, Lord. Kami menyembunyikan ketidaktahuan kami. We fear our lack of knowledge. Tuhan, biarkan malam hari ini kami membuka hati kami. Lord, tonight let open our hearts, Lord. Tuhan, kembalikan kami untuk kami memiliki hati yang mengasihi Engkau dan mengasihi apa yang Kau kasihi. God, restore us so that we can love you and we can, love you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Thank you, Lord, for tonight. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu. Thank you for your love and forgiveness. Terima kasih untuk kasih yang tidak berkesudahan. Thank you for the everlasting love without ending. Kadang-kadang kami bodoh dan tidak mengerti. Sometimes we are, ignorant and we are lack of understanding. Bahkan Mazmur 73 berkata, kami bodoh kami dungu seperti binatang kami di dekat-Mu. And even in Psalm 73 that it is written that we are stupid in front of you like an animal. Tapi kami mau terus dekat kepadamu. But we want to keep on being near with you. Kami tidak mau menyerah, Tuhan. We don't want to give up, Lord. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa. Not because of we are able, not because of we are capable of doing it. Bukan karena kami kuat. Not because of we are strong. Tapi kami tidak menyerah karena Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. But we don't want to give up because you are never give up into our hands. Kami tidak menyerah terhadap bangsa-bangsa karena Engkau tidak pernah menyerah terhadap bangsa-bangsa. We are not giving up to nation as you are not giving up to nations. Kami tidak menyerah karena Engkau tidak menyerah terhadap eklesia dan tubuh-Mu. We are not giving up as you are not giving up to ecclesia, to your body. Mungkin musuh menghalangi banyak hal. The enemy tried to hinder everything, to block everything. Tapi kami percaya Engkau lebih besar dari semuanya. But we believe that you are greatest against all. Tambah-tambahkan kami kasih-Mu, Tuhan. Fill us more with your love, Lord. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Fill us with your love. Supaya kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi. Therefore, we can love you as you are loving us. You love us. Kami mau taruh hidup kami di tangan-Mu, Tuhan. We want to put our life within your hands, O Lord. Kami mau taruh keluarga kami di tangan-Mu. We want to put our families into your hands, O Lord. Kami mau taruh pekerjaan kami di tangan-Mu. We want to put our work into your hands, O Lord. Kami mau taruh pelayanan kami di tangan-Mu. Yes, Lord, we want to put our ministry into your hands, O Lord. Kami mau taruh bangsa kami di tangan-Mu. And we want to put our nations into your hands. Karena kami tahu semua yang ada di tangan-Mu itu akan selalu aman. And because we know that whatever we put into your hands is always good. Terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Thank you for today or for tonight, O Lord. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. We surrender our lives into your hands, O Lord. Terus berbicara kepada kami, Roh Kudus. Keep on speaking to us, keep on talking to us. Or Holy Ubah apa Spirit, yang harus diubah, Tuhan. Until our heart is being changed, O Lord. Ambil yang harus diambil. Change what is have to be changed and take what is have to be taken. Biar kerajaan-Mu dan kehendak-Mu jadi. Let your kingdom and your will be done. Di dalam hidup kami. Into our lives. Di dalam bangsa ini. Into our nations. Di dalam dunia ini. Into our world. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terpuji nama-Mu. Praise into your name, O Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Yeshua HaMashiach. Amen.
Thank you, brother. Saya kembalikan kepada brother. Oke, thank you so much Mas Pri atas waktunya dan atas sharing hatinya. Oke, teman-teman semuanya sangat luar biasa sekali ya, bahwa yang benar-benar Mas Pri sampaikan itu, yang poin pertama adalah mirip dengan yang hari pertamanya dari Home, bahwa kita harus menjaga hati kita gitu kan, bagaimana kita harus memiliki fondasi yang benar, bagaimana kita untuk mendengarkan suara Tuhan, dan bagaimana untuk kita taat. Jadi exactly persis dengan apa yang saya sampaikan teman-teman, dan saya belum sharing ini ke Mas Pri padahal gitu, tapi message-nya sama. Jadi ya inilah, kalau Tuhan berbicara itu message-nya pasti akan bersamaan gitu, maupun dia di mana, dia ada di daerah mana atau seperti apa ya, message-nya akan sama. Dan yang tadi yang diingatkan Mas Pri adalah kita harus menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, sangat penting sekali. Dan jangan menggunakan hatinya, kita jangan menggunakan tolak ukurnya kita, melainkan pakailah tolak ukurnya Tuhan. Itu yang paling penting ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mewakili anak-anak Home dan teman-teman yang nonton di YouTube, Mas Pri, thank you so much atas sharingnya. Dan kita doakan biar proses pemulihannya Mas Pri semakin cepat pulih 100% untuk hasil dari operasinya. Oke, dan ya, thank you semuanya teman-teman yang sudah join di acara Home untuk malam ini. Dan buat saya pribadi sangat encourage banget, sangat menguatkan. Sekalipun rasanya adalah kayak gak ada harapan di hari depan, tapi tetap percaya bahwa Tuhan kita gak berubah dan Tuhan kita besar. Walaupun kondisinya buruk seperti apapun, percayalah Tuhan kita besar. Dan ini persis yang Pak Timi kemarin sharingkan, selalu lihat dari sisi agendanya Tuhan. Jangan lihat dari apa katanya atau kondisi yang terlihat, tapi selalu lihat apa agendanya Tuhan. Itu yang paling penting gitu. Jadi ini sudah berarti Mas Pri dan Pak Tim ini juga saya menguatkan message yang disampaikan teman-teman. Dan ini sangat powerful sekali ya, dan saya percaya bahwa hari-hari ke depan akan sangat powerful, dan message-message ke depan juga akan sangat powerful. Kita ketemu lagi untuk besok ada Bro Wimpi yang akan sharing tentang isi hatinya Tuhan. Bro Wimpi juga kerabat saudara dari Mas Priambodo di BEC, di Kingdom Family Network gitu. Cuma Mas Pri itu megangnya adalah untuk secara general, si Wimpi ini megang untuk e-hop-nya. Mas Pri itu LCC ya. Mas Pri lebih cenderung ke LCC-nya, ke benar-benar anak kasih Indonesia, AKI gitu kan, dan lain-lain terlalu banyak yang beliau pegang. Gitu. Kalau nggak salah Mas Pri juga pernah datang ke Y-Hope ya? Betul. Iya, dulu kita ketemu, brother. Ya, Sapi juga. Wah, puji Tuhan. Ya, saya masih ingat kan, saya pakai belangkon hari ini pakai belangkon untuk sementara waktu. Harusnya pakai belangkon. Aduh, Mas Priambodo, nama Mas Priambodo nih, aduh, saya pakai belangkon nih harusnya nih. Oke, dan ini saya introduce juga Mas Pri. Ini ada cerita yang yang kalau kita lihat menggunakannya adalah namanya Adrian, padahal bukan Adrian. Oke, ini adalah cerita dia dari keluarga Home juga yang ada di Bali gitu. Oh ya, salam. Gitu. Jadi cerita Mas Priambodo ini ada di Solo, keluarga Solo. Gitu. Jadi kalau saya ke Solo itu pasti ke tempatnya beliau. Gitu. Dan dijamin gak akan dibiarkan untuk tidak makan di sana juga. Oke, teman-teman, sekali lagi. Apalagi Bali gitu loh, enak-enak makanannya. Jadi Mas Ri kalau nanti ke Bali udah ada keluarga, bisa mampir ke tempatnya cerita Mas Ri. Di Bali mana, Cik? Di Denpasar Selatan. Oh, House of Prayer-nya apa namanya? Under Home juga Mas Rio. Oh, mantap. Masih Under Home. Gitu. Mantap. Nanti kalau ada kabar-kabar. Salam kenal. Kalau ini kan Brother Happy, ini kan pendekar. Okay. Pesilat, kalau kita boleh bilang sih pesilatnya. Masih jagoan Mas Pri lah, silat-silatannya lah. Oke. Nggak nyangka saya bisa interpret Mas Pri. Thank you. Si Yunita shalom. Loh, kok ya, ada Ci Yunita juga. Soalnya nanti kita dari sini akan nyambung ke ini Mas, akan nyambung ke acara meetingnya PSPI Mas nanti. Oh iya, Ci. Gimana Ci? Sudah selesai kok Ci. Randy belum join. Randy belum join. Oke, sekali lagi teman-teman yang menyaksikan ini juga, thank you so much. Kita akan continue besok
Bye-bye semua. God bless you all. Dan berkati Dan semuanya. untuk Mas Pri,